Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabud dhamani, kitab tentang bab tentang ad-dhaman, menjamin atau mengganti barang atau sesuatu yang hilang. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ittafaqal a'immatu, sepakat para ulama ala jawazid dhamani, boleh hukum ad-dhaman. Ada hukum ad-dhaman. Barang orang lain misalnya kita titip barang kita, kemudian sampai hilang, sampai rusak, kita wajib untuk dhaman. Ini hukum dhaman boleh. Atau tadi itu pada masalah luqadah kita sudah temukan, umumkan selama setahun, sudah kita miliki dengan kalimat kepemilikan, kemudian yang punya datang, barangnya hilang, barangnya rusak, nah kita wajib untuk dhaman. Nah, dhaman ini hukumnya adalah jawaz atau boleh. Wa annahu la yantaqilul haqqu 'anil madmuni anhu al-hayy bi nafsid dhamani balid dainu baqin fi dhimmatil madmuni anhu la yasqutu an dhimmatihi illa bil ada'i. Itu ada itu bahwasanya hak itu tidak berpindah dari yang dijamin daripadanya hidup dengan semata-mata dhamannya itu sendiri, tetapi hutang itu tetap ada pada tanggungan orang yang dijamin daripadanya. Tidak gugur hutang dari tanggungannya kecuali dengan dilaksanakan atau dibayar. Si A dengan si B, si A dengan si B, si A ngutang dengan si B, kemudian si A nggak bisa bayar kepada si B. Nah, ada yang dhaman, si C, dia bilang saya yang nanti bayar utangnya, kan hukum hiwalah itu ya, hukum hiwalah demikian. Nah, si A memindahkan pembayaran hutangnya, pertanggungjawabannya dibebankan untuk bayar hutangnya kepada si B, kepada si C. Nah, ini hukum hiwalah juga sama dhamannya. Maka si C lah yang sebagai orang yang dhamin, orang yang menjamin pembayaran hutang dari si A. Jadi tidak gugur itu hutang dari si A kepada si B, tetap kecuali dengan dibayar, dilunasi hutang kepada si B dari C itu. C yang dhamin dia. Hukum dhaman seperti itu. Jadi hutang dari si A kepada si B tidak dianggap hilang semata-mata dengan adanya si C, orang yang menjaminnya, tidak. Kecuali setelah si C apa? Si C melunasi, membayar semua hutang si A kepada si B. Itu demikian. Maksud dari kalimat wa annahu la yantaqilul haqqu 'anil madmuni anhu al-hayy bi nafsid dhamani balid dainu baqin fi dhimmatil madmuni anhu la yasqutu an dhimmatihi illa bil ada'i. Ini yang masih menjelaskan tentang hukum dhaman itu adalah jawaz atau boleh hukumnya. Jadi sekali lagi, apabila ada orang yang utang, misalnya paling gampang contohnya utangnya, kemudian si A utang dengan si B, yang nanggung pembayaran adalah si C, tetap si A tidak lepas tanggung jawab dari hutang kepada si B kecuali si C telah melunasi hutang-hutangnya kepada si B tadi. Inilah yang dibilang hukum ad-dhaman, hukumnya adalah jawaz atau boleh. Ini disepakati oleh para ulama seperti itu. Wa qala Ibnu Abi Laila wa Ibnu Syabramata wa Abu Thawrin wa Dawudu, berkata Imam Ibnu Abi Laila, Imam Ibnu Syabramah, Imam Abu Thawr, Imam Daud Az-Zahir radhiyallahu anhum ajma'in, yaskutu, gugur tanggungan dari orang yang tadi misalnya ngutang kepada orang yang ngutangin. Wahal tuh, nah itu. Jadi kalau yang pendapat dari pertama nggak gugur, tetap pokoknya orang yang ngutang kepada orang yang ngutangin, sekalipun sudah ada yang menjamin untuk bayarnya, tidak gugur tanggung jawabnya kepada si B misalnya, kecuali si C orang yang menjaminnya telah membayar atau melunasi semua hutang-hutangnya kepadanya. Sementara pendapat yang kedua, pendapat daripada Al-Imam Ibnu Abi Laila, Al-Imam Ibnu Syabramah, Al-Imam Abu Thawr, Al-Imam Daud Az-Zahir radhiyallahu anhu ajma'in,
mereka semua mengatakan adalah bahwasanya telah gugur tanggungan dari si A, dari A kepada si B, dengan sebab ada yang menjamin yaitu si C. Ini pendapat yang kedua dari ulama-ulama yang tadi yang telah disebutkan. Wahal tabra'u dhimmatul mayyiti minad dainil madmuni anhu binafsid dhamani. Nah sekarang yang kedua masalahnya, kasusnya, apakah tanggungan mayit dari hutang yang dijamin daripadanya sudah bebas tanggungannya tuh. Jadi hukum hiwalah lagi ya, balik kepada hukum hiwalah. Ini gimana? Kalau seandainya kan makanya ada kewajiban tuh kita sebagai ahli waris bilang segala hutang mayit, hutang piutang si mayit, maka telah dipindah alihkan, dioper alihkan atau dialihkan pembayarannya, pelunasannya kepada ahli warisnya. Kami selaku ahli warisnya, atau kita bilang bisa menghubungi ahli warisnya, anaknya atau istrinya atau kerabatnya. Maka ini adalah hukum hiwalah. Nah ini apakah sudah bebas si mayit dari tanggungan tersebut kalau sudah ada orang yang menjaminnya? Nah al-a'immatu thalathatu, ada al-imam salatu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berpendapat la, tidak, kal hayyi, sama seperti orang yang hidup. Enggak, belum lepas, sama kayak orang yang hidup sampai orang yang memang dia menjaminnya melunasi hutang-hutang siapa? Si mayit tadi yang meninggal dunia. Maka jangan sampai kita santai. Orang yang memang sudah diberlakukan hukum hiwalah kepadanya, maka dia wajib untuk cepat-cepat melunasi hutang si mayit. Kenapa demikian? Karena tanggungan si mayit belum full seluruhnya lepas hutangnya itu, kecuali setelah yang menjadi ahli warisnya, anaknya, istrinya, saudaranya melunasi semua hutang-hutangnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang jumhur, yang sepakat oleh para ulama, yaitu pendapat daripada al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sementara wa an Ahmad riwayatani, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ada dua pendapat beliau. Pendapat yang pertama sama dengan pendapat jumhur, pendapat yang kedua telah gugur si mayit dari pembayaran hutangnya. Wallahu a'lam bishawab.